Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang nyetrum, yang mukulin siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat pukulin. lagi. Terus Mas Saka kan sekarang kan dengar ada 3 orang yang DPO. Kenal nggak sih Mas Saka? Dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Terus dijelaskan lagi katanya Mas Saka dan 7 orang itu anggota geng motor. Apa benar itu? Enggak, semua itu tidak benar. Deret pengakuan Saka Tatal eks terpidana kasus Vina di setrum, dipaksa ngaku, hingga tak kenal 3 DPO. Salah satu terpidana kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, bernama Saka Tatal mengungkapkan soal penangkapannya dalam perkara tersebut. Vina dibunuh 11 anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam. Vina ditemukan tak bernyawa bersama kekasihnya, Eki. Setelah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, terungkap bahwa Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Jadi sedih, benar, sedih. Saya sedih benar jadinya. Pertama tentu saya dengan kesedihan saya menyatakan rasa sedih saya dan bela sungkawa saya kepada keluarga Vina dan keluarga Eki dengan segala rasa hormat saya. Saya sedih betul dengar ini, ya. Kita nggak boleh larut dalam kesedihan karena waktu berjalan dan kita harus terus bergerak. Nah, tapi saya harus hati-hati. Kenapa? Karena ini persoalan sudah dimunculkan di 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Dan semua ini mengundang persepsi banyak orang. Dan saya jadi sedih, saya takut kalau saya nggak hati-hati, korbannya makin banyak. Bukan hanya anak dari seorang ibu, bukan hanya anak-anak Cirebon. Ini seluruh Indonesia, ini bully, ini persoalan. Saya sedih banget. Korban ya. salah sasaran maksudnya Bang? Ya, bully juga, salah sasaran juga. Dan ya ada indikasi, ya saya kalau mau ngomong terus terang, ya agak bahasa Cirebon sedikit, justice delay, justice denied. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Dari 11 pelaku, baru 8 orang yang ditangkap dan diadili. 7 orang telah divonis seumur hidup. 1 orang divonis 8 tahun penjara dan saat ini sudah bebas. Sementara 3 lainnya masih buron. Adapun 1 terpidana yang telah bebas adalah Saka. Ia dinyatakan bebas bersyarat pada April tahun 2020 usai mendapatkan remisi potongan masa tahanan. Berikut merupakan sejumlah pengakuan Saka terkait penangkapannya dalam kasus tersebut. Saka mengaku ia tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Ia juga mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak paham. Saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah sama kakak saya, paman saya, dan teman-teman waktu malam kejadian, kata Saka dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Saka juga mengeklaim tidak mengenal kedua korban, Vina dan Eki. Dari kedua korban, saya tidak mengenali semuanya, ujarnya. Saka mengaku, dirinya juga tak tahu menahu soal kronologi yang menyebabkan Vina maupun Eki tewas. Saka mengaku ketika itu tengah dimintai tolong oleh pamannya untuk mengisi bensin sepeda motor. Saya sebelum tertangkap, saya disuruh sama paman isi bensin, kata Saka. Namun saat mengembalikan motor tersebut,
Terdapat anggota polisi di lokasi dan langsung menangkap dirinya. Ia pun menyebut tak diberikan penjelasan apapun oleh anggota polisi tersebut terkait penangkapannya. Abis isi bensin saya mau mengantarkan motor paman. Pas baru sampai udah ada polisi. Malah saya ditangkap tanpa penjelasan apapun, tegasnya. Saka mengeklaim, saat di kantor polisi, dirinya mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Sampai di Polresta, saya dipukulin, suruh mengakui apa yang tidak saya lakukan, ujarnya. Tak hanya dipukul, ia juga mengaku disetrum oleh anggota polisi. Meski demikian, Saka mengaku tak mengetahui sosok yang menyiksa dirinya tersebut. Saya dipukuli, disiksa sampai disetrum oleh anggota polisi, tapi namanya saya enggak tahu, jelasnya. Akhirnya mengaku juga, itu karena terpaksa, sudah enggak kuat lagi. Seperti diketahui, terdapat 3 pelaku kasus tersebut yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO atau buron. 3 pelaku yang masih buron yakni Dani, 28, Andi 31, dan Pegi 30. Terkait ketiga DPO tersebut, Saka mengaku tidak mengenalnya. Dari ketiga DPO tersebut, saya tidak mengenali semuanya, ucapnya.